Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di video ini saya mau sharing ya, tapi ini sekedar pengalaman atau suatu pengetahuan menurut persepsi saya ya, atau bisa dibilang menurut sudut pandang dari saya ya. Sharing tentang apa? Jadi begini ya, di era ini kita sering dengar ya yang namanya uji emisi ya. Tujuannya apa? Yaitu negara kita ini, bahkan global ini, punya tujuan agar bumi ini bebas polusi dan mengurangi panas efek dari kendaraan yang mempunyai dampak panas ya, seperti motor yang berbahan bakar itu dia akan melepas panas ke udara ya, atau di bumi ini ya, jadi akan menimbulkan efek panas global ya. Tapi yang mau saya bahas ini khusus untuk masalah polusi. Jadi begini teman-teman, mungkin di akhir-akhir ini kita sering dengar ya, banyak mungkin solusi atau terobosan, yaitu mencari bahan bakar ya yang dalam uji emisinya itu bisa 0% ya, karena menurutnya itu akan bebas polusi. Jadi mungkin kalau bahan bakarnya itu berasal dari tumbuhan dan semacamnya, itu menurutnya akan bebas polusi ya. Mungkin karena uji emisinya itu bisa 0% atau apapun alasannya, yang intinya itu bebas polusi ya. Jadi memang ini udah bukan tujuan negara lagi, tapi ini adalah tujuan global ya, untuk bahasanya go green, atau intinya menuju lebih sehat ya, atau bebas polusi. Jadi begini ya teman-teman, kendaraan yang sistem kerjanya itu menggunakan bahan bakar ya, itu tidak akan lepas dari pelumas atau oli ya. Jadi apapun jenis bahan bakarnya ya, baik itu berasal dari tumbuhan atau yang lainnya ya, apapun jenisnya, itu akan tetap ada polusi. Kenapa? Karena salah satu ya faktor utama polusi itu dari pelumas atau oli yang terbakar. Meskipun kendaraan itu masih baru keluar dari produksi atau baru kita beli, itu ada pelumas yang terbakar ya, meskipun volumenya cuma 0,0 sekian mili ya. Kenapa? Karena fungsi dari pelumas itu ya, selain melindungi dari komponen material dari gesekan secara langsung ya, biar komponen itu awet, itu juga sebagai pendingin, biar komponen itu tidak terlalu panas yang menyebabkan overheat. Karena overheat itu akan merusak komponen atau material. Seperti halnya kita waktu menggosok ya, atau menyetrika pakaian, itu baju yang lembab ketika kena, bahkan tidak terlalu panas, itu akan menguap yang menimbulkan asap. Apalagi pelumas yang terbakar ya, atau kena besi panas ya, pasti ada penguapan atau terbakar. Apalagi kendaraan yang jarak tempuhnya sudah sangat tinggi, akan berpotensi kemungkinan itu udah banyak pada yang aus, akan menimbulkan oli ini masuk ke ruang bakar dan akan terbakar langsung. Ini akan lebih parah lagi ya, akan kelihatan mata berasap. Makanya kenapa ya, kendaraan itu meskipun masih baru, dipakai mungkin baru 2000 kilo, mungkin maksudnya itu baru sebulan misal, itu knalpotnya berwarna hitam lah, itu sisa sampah oli yang terbakar ya. Biasanya itu berupa debu berwarna hitam di knalpot ya.
Tapi kalau yang apa namanya jarak tempuhnya udah tinggi, mungkin motor udah lama dipakai, itu bisa bukan seperti debu tapi agak lengket-lengket gitu ya, warna hitam di knalpot itu yang sudah dikatakan rusak atau perlu penggantian komponen. Mungkin kalian juga lebih tahu tentang hal itu ya, bahkan sudah mengalaminya. Jadi itu tadi ya, salah satu penyebab polusi ya pada kendaraan yang menggunakan sistem bahan bakar itu, salah satu penyebab polusinya itu dari oli ya. Jadi apapun jenis bahan bakarnya ya, tetap akan menyebabkan polusi. Misalkan satu kendaraan itu sehari oli yang terbakar itu 1 tetes ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, dalam sehari ada berapa juta kendaraan ya. Itu dikali saja ya, 1 tetes dikali misal 1 juta kendaraan, itu udah berapa liter, bahkan berapa ribu liter yang terbakar, yang menjadi polusi di udara ini ya. Dan kita tahu ya, kendaraan saat ini tuh tidak hanya di jalan raya ya, seliweran berlalu lalang di mana aja ya, di gang-gang kecil pun, bahkan di depan rumah kita setiap hari ada yang seliweran lewat ya, yang apa namanya ya, frekuensinya sangat tinggi ya, maksudnya itu banyak sekali yang lewat. Atau begini ya, dari ojol aja jumlahnya ya, menurut data itu kurang lebih 3 juta gitu. Anggap aja yang aktif itu misal separuhnya 50%, 1,5 juta. Bisa dikalikan 1 tetes dikali 1,5 juta, 1,5 juta kali 1 tetes, itu ada berapa liter yang akan menjadi polusi karena oli terbakar ya. Jadi meskipun motor baru ya, maksudnya itu baru kita beli, motor yang baru produksi dan belum terpakai kita beli, kan masih baru tuh. Nah, ketika motor itu kita pakai ya, anggap aja sebulan, itu bisa kita buktikan ya, sebelum kita pakai oli itu volumenya berapa mili, misal 1 liter ya, atau mungkin 800 mili gitu. Sebulan kemudian atau setelah menempuh jarak 2000 kilo misal, ketika oli itu kita keluarkan, itu volumenya akan berkurang walaupun cuma berapa mili ya. Jadi nggak kelihatan berkurangnya ya, kalau nggak kita ukur ya, karena berkurangnya sedikit karena motornya belum ada problem atau permasalahannya. Tapi untuk motor misal yang jarak tempuhnya udah melebihi 35.000 kilo, nah, atau mungkin udah 60.000 kilo, itu pasti ada komponen yang aus ya, karena pemakaian pasti ada keausan dalam komponen. Nah, itu bisa menyebabkan kebocoran di ruang bakar ya. Misalnya ring shaker sudah aus, nah, ini akan lebih banyak oli yang akan terbakar, bahkan bisa masuk ke ruang bakar yang mungkin sering kita temui ya, di jalan itu ada motor yang knalpotnya itu berasap banget. Nah, itu karena olinya sudah masuk ke ruang bakar ya. Jadi olinya terbakar langsung setiap kompresi ya. Yang memang seharusnya oli itu tidak masuk ke ruang bakar, dia hanya melumasi ya, dinding silinder dan dinding piston ya, yang diatur oleh ring shaker tersebut ya, karena di situ ada ring kompresi dan ring oli ya, yang pelumasannya di dinding silinder itu sama di piston atau seher itu diatur dengan ring oli dan cipratan dari ruang engkol ya, sesuai dengan gerakan seher naik turun ya, yang didorong dengan stang shaker itu. Mungkin kalau anak STM pasti tahu lah sistem kerja kendaraan yang menggunakan
bahan bakar ya. Makanya sering kita lihat ya, kalau di jalan itu ada kendaraan yang berbahan bakar solar, itu polusinya lebih banyak. Kenapa? Karena dari bahan bakarnya itu sendiri itu sudah mengandung pelumas ya kalau solar. Makanya asapnya atau polusinya itu lebih banyak ya. Dan kita juga tahu ya, setiap perubahan dulu itu, misal motor ya, kendaraan bermotor itu sebelum seperti yang kita pakai saat ini, dulu ada namanya itu mesin 2 tak ya, yang menggunakan oli samping ya. Dan motor 2 tak itu akan berasap ya kalau mesin yang masih 2 tak itu, kalau dulu ya itu ada asap. Cuman bukan karena asap motor rusak, bukan, karena emang di situ ada oli samping yang langsung dibakar ya bersamaan dengan bahan bakar. Karena sistemnya belum berkembang sejauh seperti saat ini ya. Jadi masih menggunakan pelumasan yang langsung masuk ke ruang bakar bersamaan dengan bahan bakar. Yang akhirnya ada perubahan ya. Jadi sebetulnya bukan perubahan tapi perkembangan teknologi ya. Yang waktu itu 2 tak berkembang lagi ada 4 tak. Nah, itu sistemnya tidak menggunakan pelumasan secara langsung di ruang bakar ya, yang dibakar bersamaan dengan bahan bakar. Nah, itu pelumasannya sendiri, enggak masuk ke ruang bakar. Makanya motor 4 tak itu tidak kelihatan berasap ya, dan itu polusinya lebih sedikit. Nah, dan waktu itu 2 tak itu banyak isu mau dihapus karena pencemaran lingkungan ya, dan bising ya, karena memang kalau mesin 2 tak itu suaranya lebih berisik, lebih bising, dan asapnya itu lebih berpolusi dibandingkan motor 4 tak. Dan waktu itu ya, ketika ada perubahan perkembangan teknologi, nah itu saya saat itu mengalami ya, waktu itu suatu situasinya itu ya, masyarakat itu tidak langsung banyak ini pro kontra juga ya dalam kenyamanan pemakaiannya ya. Ada yang masih sangat suka dengan 2 tak karena mungkin dengan berbagai alasan, dan ada yang mungkin sudah lebih sadar ya, itu langsung lebih sudut pandangnya itu mendukung 4 tak. Dan itu banyak komen-komen ya, bahkan bengkel pun komen ya. Ada yang ya pokoknya banyak banyak nyinyir ini nyinyir ono gitu ya, antara 2 tak dan 4 tak. Lalu ada perkembangan lagi setelah 4 tak, itu ada matic. Nah, itu setiap ada perubahan perkembangan teknologi, pasti itu akan banyak komen-komen ya, yang bahasa sederhananya itu pro kontra gitu. Dan ujung-ujungnya pun akan mengikuti perubahan perkembangan teknologi itu sendiri ya, karena hanya perlu kesadaran dari tujuan perkembangan teknologi itu sendiri, bisa dibilang begitu aja ya. Dan yang ramai saat ini itu ada kendaraan dengan sistem listrik ya. Jadi bukan tidak menggunakan bahan bakar lagi, tapi menggunakan listrik dengan penggeraknya itu dinamo. Kalau kendaraan mesin listrik itu tidak itu lebih senyap, tidak bising, lalu tidak menimbulkan polusi ya, dan tidak sepanas seperti kendaraan berbahan bakar ya. Jadi dia tidak menimbulkan dampak panas seperti panas sih ada ya, tapi tidak terlalu seperti kendaraan berbahan bakar. Dan polusi, dia tidak akan berpolusi dan tidak bising. Misal ada yang komen, lah kan baterainya itu limbah, polusi. Nah, jadi begini teman-teman,
kendaraan yang menggunakan bahan bakar itu pun juga menggunakan baterai ya. Dia juga udah menimbulkan polusi secara langsung ya. Di setiap titik, setiap sudut tuh berlalu lalang itu akan berlangsung menimbulkan polusi ya, lewat knalpot gitu kan. Belum yang juga di pabrik baterainya. Beda kalau sama kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu di jalanan itu tidak menimbulkan polusi. Mungkin polusinya seperti komen-komen ya, mungkin di pabrik itu banyak limbah yang berbahaya. Nah, bedanya di situ ya. Kalau kendaraan listrik itu polusinya di satu titik ya, mungkin di pabriknya aja tempat limbahnya. Beda sama yang menggunakan bahan bakar itu di mana dia lewat, nah, di situ akan menyebabkan polusi. Nah, lalu ada pertanyaan lagi misal, wah kalau kendaraan listrik itu tidak nyaman, tenaganya kurang di medan-medan tertentu. Untuk masalah itu ya, yang namanya teknologi itu masih ada harapan untuk dikembangkan sesuai dengan kenyamanan kita, masih ada harapan ya. Tinggal menunggu waktu. Tapi kalau dampak polusi itu solusinya ya, kalau yang berbahan bakar, mesin yang berbahan bakar untuk masalah polusi itu ya, selama dia menggunakan bahan bakar, dia tidak akan terlepas dari yang namanya pelumas atau oli. Ya, tetap akan menimbulkan polusi. Ya. Jadi mohon maaf ya, saya bukan marketing kendaraan listrik, tapi saya berbicara kenyataan ya, sesuai dengan fakta. Untuk masalah bagus mana, enak mana kendaraan listrik atau berbahan yang menggunakan bahan bakar itu hak masing-masing ya. Tergantung kita nyamannya di mana gitu. Cuman kalau ngomongin masalah tujuan dari mungkin negara ini atau global untuk mencari solusi ya, biar bumi ini lebih sehat ya, bebas polusi, yaitu beda ya. Saya sendiri masih pengguna kendaraan berbahan bakar, juga pakai yang listrik. Makanya saya bisa ya sedikit sharing ya, karena saya udah merasakan menggunakan dua-duanya ya. Menggunakan listrik 2 tahun. Kalau yang berbahan bakar itu dari sekolah STM saya udah menggunakan ya, motor 2 tak ya. Waktu itu saya menggunakan RX-Z ya. Jadi jangan salah paham dulu ya. Ini sekedar sharing aja ya. Saya bukan marketing ya. Nggak ada untungnya bagi saya. Tapi saya bicara sesuai kenyataan atau fakta ya. Kalau bicara tentang polusi ya. Jadi kalau yang listrik itu mungkin kalau bicara masalah kenyamanan atau mungkin jarak tempuhnya tidak sesuai yang kita inginkan, atau tenaganya tidak sesuai yang kita inginkan di medan-medan tertentu, itu masih ada harapan untuk dikembangkan ya, yang nantinya itu bisa sesuai seperti yang kita inginkan. Tapi kalau polusi ya, balik lagi ke polusi ya. Oke, kalau kayak kendaraan berbahan bakar itu dari segi kenyamanan, tenaga ya, itu emang oke ya. Tapi kalau bicara polusi, mau cari solusi apapun, selama menggunakan bahan bakar, dia tidak akan terlepas yang namanya oli atau pelumas yang akan menyebabkan polusi ya. Dari apapun bahan bakarnya tetap akan ada polusi, karena salah satu faktor utama polusi itu justru dari oli atau pelumas. Jadi mau cari apapun jenis bahan bakar dari apapun, tetap akan menggunakan pelumas. Kalau nggak menggunakan pelumas ya paling dipakai baru berapa menit akan rusak motor. Kalau yang tahu sistem cara kerja kendaraan pasti tahu lah. Ini sampai di sini saja ya. Mohon maaf ya, saya bukan marketing.
bukan sales ya. Tapi saya bicara sesuai fakta dan kenyataan, sesuai sudut pandang saya ya. Bisa dikatakan ini persepsi dari pikiran saya. Apabila ada perbedaan sudut pandang ya tidak ada masalah, itu hak masing-masing ya. Bukan masalah. Mohon maaf ya jika ada mungkin sesuatu yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Sampai di sini, salam satu aspal, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.